Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala. Dan kita masih melanjutkan dalam pembahasan bab fi bayani kasrati turuqil khair. Itu banyaknya jalan menuju kebaikan. Hadis nomor 129 atau hadis nomor 13 dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Wa dakhala fasya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Ats-tsalitsa asyara, hadis nomor 13. Anhu, dan dari sahabat sebelumnya. Sahabat sebelumnya ini adalah sahabat dari sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan qala al-musannif rahimahullah anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza, ketika tawaddu'a, berwudu, al-'abdu, seorang hamba, al-muslimu, muslim, atau al-mu'minu, dia beriman, faghasala wajhahu, lalu dia basuh wajahnya, kharaja min wajhi, keluar dari wajahnya, kullu khati'atin, setiap dosa, nadhara, yang dia melihat, ilaiha, kepada dosa tersebut, bi'ainihi, dengan dengan matanya, ma'al ma'i, bersama dengan air tersebut. Maksudnya adalah ketika seorang itu berwudu, maka dosa-dosa yang berasal dari anggota tubuh di wajahnya akan terhapuskan. Au ma'a akhiri qatril ma', atau bersama dengan terakhir dari tetesan air wudunya. Fa'idha, lalu jika dia ghasala yadaihi, membasuh dua tangannya, kharaja, keluar min yadaihi, dari kedua tangannya, kullu khati'atin, setiap dosa, karena yang dia batasyatha, telah melakukannya, yadahu, kedua tangannya, ma'al ma'i, bersama dengan air, au ma'a akhiri qatril ma', atau bersama dengan akhir dari tetesan air. Fa'idha, lalu apabila ghasala, dia membasuh rijlaihi, dua kakinya, kharajat, akan keluar kullu khati'atin, semua dosa, masyadha, yang dia berjalan ke dosa itu, rijlahu, dua kakinya, ma'al ma'i, bersama dengan air, au ma'a akhiri qatril ma', atau bersama dengan akhir dari tetesan air, hatta, hingga yakhruja, dia akan keluar naqiyan, dalam kondisi bersih, minad dunubi, dari dosa. Rawahu Muslim, hadis Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran pada kita bahwasanya di antara keutamaan berwudu adalah bahwasanya berwudu itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil yang sudah dilakukan oleh anggota badan dari anggota wudu tersebut. Maka ini termasuk jalan kebaikan yang bisa diamalkan oleh seorang muslim adalah sering-sering berwudu. Sering-sering berwudu. Bahkan diriwayatkan sebagian sahabat memiliki amalan khusus, yaitu dia ketika berhadas maka dia langsung berwudu. Kemudian hadis yang berikutnya 130, qala ar-rabi'a asyar, yang ke-14, anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, as-salawatul khamsu, salat yang 5 waktu, al-jum'atu ilal jum'ati, dan salat Jumat ke Jumat berikutnya, wa ramadhanu ila Ramadan, dan puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun, bisa menghapus lima bainahunna, apa yang ada di antaranya. Idza, ketika ujtuni batil kabair, dijauhi dosa-dosa besar. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran bahwasanya di antara jalan kebaikan adalah dengan melakukan salat 5 waktu, salat Jumat, dan puasa Ramadan. Pelajaran kedua, bahwasanya rentang waktu antara salat 5 waktu dan rentang waktu antara salat Jumat ke Jumat berikutnya, dan tentang waktu antara bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya, itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil jika ibadah itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dan jika dijauhi dosa-dosa besar. Maka ini syaratnya supaya apa? Supaya dosa-dosa yang ada di antara keduanya bisa diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pelajaran yang ketiga dari hadis ini juga bahwasanya adapun dosa besar maka tidak bisa dihapuskan hanya dengan amal soleh, tapi dosa besar hanya bisa dihapus dengan taubat. Baik. Kemudian yang berikutnya hadis
131 Al-Khamisa Asyar 15 qala anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau berkata qala Rasulullah Rasulullah SAW ala maukah adullukum aku beritahu kalian ala atas ma perkara yamhu yang bisa menghapus ya Allah bihi dengan perkara itu apa al-khataya terhadap dosa-dosa wa yarfa'u dan Allah mengangkat bihi dengan perkara itu ad-darajati beberapa derajat. Lalu maka para sahabat mengatakan bala tentu saja ya Rasulullah. Qala maka Nabi SAW menyampaikan isbaghul wudu ya isbaghul wudu menyempurnakan wudu alal makarihi di atas makarih. Nah, makarih di sini ya para ulama menyebutkan makarih di sini adalah waktu-waktu yang tidak dia sukai. Ya misalkan dalam kondisi yang cukup dingin dia paksa dirinya untuk berwudu ya. Wa kasratul khuta dan memperbanyak langkah ilal masajid ke masjid. Wa intidharus sholati dan menunggu sholat ba'da sholati setelah sholat. Fadzalikumur ribat. Fadzalikum maka hal itu untuk kalian adalah ar-ribat seperti menjaga di perbatasan negara kalian. Rawahu Muslim hadis riwayat Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran di antara amal baik yang bisa diamalkan adalah yang pertama menyempurnakan wudhu di waktu-waktu yang kita tidak suka terhadap wudhu. Misalkan waktu yang cukup dingin, malam hari dan semacamnya. Yang kedua adalah melangkahkan kaki menuju masjid-masjid Allah untuk melaksanakan sholat atau melaksanakan ibadah yang lainnya. Maka ini bisa bernilai pahala. Kemudian yang ketiga adalah menunggu sholat. Ya, dan ini amal yang bagus. Misalkan orang habis sholat maghrib, maka dia berada di masjid sampai waktu sholat isya. Entah ditunggu dengan ikut kajian atau dengan membaca Al-Quran dengan amal yang lain. Ya, maka ini termasuk apa? Termasuk amal soleh yang bisa mengarahkan pada kebaikan. Hadis yang berikutnya 132 qala sadisa asyara yang ke-16 an Abi Musa al-Asy'ari dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala beliau mengatakan qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man barang siapa shalla yang dia salat bardaini dua waktu dingin. Nah, apa yang dimaksud dengan salat dua waktu dingin? Maka di sini disebutkan di penjelasan oleh Imam Nawawi al-bardan as-subh wal asr. Nah, jadi salat bardan itu adalah salat subuh dan salat asar. Maka di sini kita bisa maknai bahwasanya siapa yang sholat subuh dan asar, ya gitu ya, dakhalal jannata maka dia masuk surga, muttafaqun alaih. Maka hadis ini memberikan pelajaran pada kita bahwasanya sholat subuh dan sholat asar memiliki keistimewaan lebih, ya, yaitu apa? Yaitu akan dijamin oleh Nabi SAW masuk surga, ya, dijamin masuk surga sholat subuh dan sholat asar. Nah, dan dia disebut dengan dua sholat waktu dingin. Karena subuh itu waktu dingin di malam hari itu puncaknya adalah subuh, dan waktu dingin di siang hari puncaknya adalah sore hari. Baik. Kemudian hadis berikutnya 133 qala as-sabi' asyara anhu dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau mengatakan qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ketika maridha sakit al-'abdu seorang hamba atau safar dia safar kutiba ditulis dicatat lahu bagi hamba itu mislu seperti maka nayak malu yang dia biasa amalkan mukiman ketika dia mukim tidak safar sahihan dan dalam kondisi sehat tidak sakit. Rawahul Bukhari hadis riwayat Bukhari. Maka hadis ini memberikan informasi kepada kita bahwasanya ketika seorang itu memiliki udzur sehingga dia tidak bisa mengamalkan amalan rutinnya, dia tidak bisa mengamalkan amalan wiridnya yang biasanya ketika dia tidak ada udzur dia laksanakan. Seperti udzurnya apa? Sakit atau karena mungkin dia safar, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap mencatat kebaikannya. Allah akan tetap mencatat seperti dia dalam kondisi bisa mengerjakannya. Maka ini diantara keistimewaan dari istiqomah terhadap satu amal. Penting bagi seorang hamba untuk memiliki amal wirid yang dia rutini, ya, dia istiqomah, ya. Karena apa? Karena nanti dampaknya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun ketika kita tidak bisa melakukan amal tersebut. Hadis berikutnya yang ke-134 atau yang ke-18. Qala an Jabir dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Qala beliau berkata qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin setiap kebaikan sedekahun bernilai sedekah. Rawahul Bukhari hadis riwayat Bukhari wa rawahu Muslim dan meriwayatkannya Imam Muslim min riwayat Hudzaifah dari hadisnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita termasuk diantara kebaikan adalah semua amal baik kepada manusia
kepada makhluknya Allah yang lain seperti hewan, ya, ataupun kepada Allah, maka semuanya bernilai sedekah. Maka misalkan kita membantu orang, maka ini bernilai sedekah. Kita memberi makan hewan, bernilai sedekah, ya. Maka sedekah tidak harus ya dengan mengeluarkan harta tertentu. Bahkan dalam hadis yang sudah ma'ruf bahwasanya senyum kita terhadap saudara kita, memasukkan perasaan senang kepada hati saudara kita, itu juga bisa bernilai sedekah karena itu adalah sebuah kebaikan. Ya, maka setiap amal, setiap perbuatan yang itu dianggap oleh masyarakat sebagai perbuatan baik, itu nilainya juga kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita bakhil-bakhil ya untuk melakukan sebuah kebaikan kepada sesama. Hadis berikutnya 135 atau ke-19. Qala wa anhu, dan dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, tidak ada dari seorang muslim pun yaghrisu, yang dia menanam warsan, sebuah tanaman, illa, kecuali kana, adalah ma'ukila, apa yang dimakan, minhu, dari tanaman itu, lahu, bagi si pemilik tanaman, sodakotan, bernilai sedekah. Ya, di tanaman apapun yang ditanam, kemudian ada yang dimakan dari tanaman itu, misalkan yang makan adalah hewan, burung atau yang lainnya. Wa masuriko, bahkan kata beliau, wa masuriko, dan apa yang dicuri, minhu, dari tanaman itu, lahu, bagi si pemiliknya, sodakotan, bernilai sedekah. Wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Ya. Wala yarza'uhu, dan apa yang telah menguranginya, ahadun, seorang, yarza'uhu di sini disebutkan di tafsirannya, yarza'uhu ay yunkisuhu, mengurangi. Maksudnya diambil orang gitu ya. Dan apa yang diambil oleh orang, illa, kecuali kana lahu, ada bagi si pemilik tanaman, sedekatan, sedekah. Rawah Muslim, hadis nomor Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain, fala yaghrisu, maka tidaklah menanam al muslimu, seorang muslim, warsan, sebuah tanaman, fayakula, kemudian makan, minhu, dari tanamannya. Siapa yang makan? Insanun, manusia, wala dabbatun, tidak juga hewan, wala tarun, atau burung, illa, kecuali kana lahu, adalah bagi si pemilik tanaman, sodakotan, bernilai sedekah, illa yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat yang lain ya milik Imam Muslim, la yaghrisu, tidaklah menanam muslimun, seorang muslim, warsan, sebuah tanaman, wala yazra'u zar'an, dan tidaklah menanam sebuah tanaman. Nah, perbedaan apa ghars sama zar'? Kalau ghars ini lebih kepada pohon, kalau zar' ini lebih kepada seperti biji-bijian, tanaman yang dia ketika dipanen atau pohonnya itu hilang dengan sekali panen, misalkan padi atau apa namanya, jagung atau misalnya. Kalau ghars itu lebih kepada tanaman yang ada apa namanya, pohon yang ada buahnya gitu. Fayaqulu, lalu makan, minhu, darinya, insanun, seorang manusia, waladabatun, ataupun ya seekor hewan, wala syai', tidak juga suatu pun, illa, kecuali kanat, adalah tanaman itu, lahu, baginya, sedekatan, bernilai sedekah. Ya, warawayahu jami'an min riwayati Anas, dan meriwayatkan apa namanya, keduanya dari riwayatnya sahabat Anas. Qaluhu yazra'uhu yarza'uhu ay yankisuhu. Maka hadis ini memberikan pelajaran. Di antara pelajarannya adalah termasuk amal baik, yaitu menanam sebuah pohon atau tanaman yang menghasilkan makanan bagi, atau menghasilkan makanan, buah atau misalnya. Maka ini termasuk amal kebaikan. Ya, maka dia bisa bernilai pahala. Subhanallah. Bayangkan, ya, begitu luasnya Islam dalam memberikan kesempatan untuk seorang mendapat pahala. Bahkan dengan menanam bernilai pahala ketika Pak diniati karena Allah, karena mengetahui hadis ini, dan meniatkan siapapun yang makan dari tanamannya maka mendapatkan, atau maka dia mendapatkan nilai sedekah. Ya. Baik. Hadis berikutnya 136 yang ke-20. Qala wa anhu, dan dari sahabat Jabir, ya, dari sahabat Jabir ini tadi ya. Baik, dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, arada Banu Salimah, ya, Bani Salimah menginginkan an yantaqilu, mereka untuk pindah qurbal masjid, di dekat masjid. Jadi rumah mereka itu berada jauh, agak jauh dari Masjid Nabawi, dan mereka ingin untuk memindahkan kampung mereka ke dekat Masjid Nabawi. Fabalagha, ya, lalu ya apa namanya,
mencapai dzalika berita itu Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah akhirnya mengetahui informasi itu. Faqala lahum, maka Nabi berkata kepada mereka, innahu sungguhnya qad balaghani, telah sampai kepadaku informasi, annakum bahwasanya kalian turidun, ingin antantakilu untuk pindah kurbal masjid, ke dekat masjid. Faqalu, maka para orang-orang Bani Salimah mengatakan, na'am ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, qad aradna dzalik, kita ingin melakukan hal itu. Maksudnya ya supaya dekat dengan masjid, bisa salat jamaah gitu ya, tidak terlalu jauh jaraknya. Faqala, maka Nabi SAW menyampaikan, Bani Salimah, wahai Bani Salimah, diyarakum, kampung kalian, tuktab atharukum, ya, ditulis ya langkah-langkah kalian. Ya, diyarakum, pokoknya kampung kalian, tuktab atharukum, pokoknya ditulis langkah-langkah kalian. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayatin, maksudnya ditulis langkah-langkah kalian adalah setiap langkah yang kalian langkahkan dari kampung sampai ke masjid itu bernilai pahala, kata itu maksudnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, inna bikulli khatwatin, sesungguhnya di setiap langkahnya darajatan, bernilai 1 derajat di surga. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Rawahul Bukhari aidan bimakna, hadis juga diriwayatkan Bukhari dengan yang semakna min riwayat Anas, dari sahabat Anas. Wa Banu Salimah, dan Bani Salimah bikasril lam, dengan mengkasrohkan lam, Banu Salimah, bukan Salamah ya. Qabilatun ma'rufah, sebuah kabilah yang terkenal, minal ansar, dari kabilah ansar. Atharuhum, ya, maksudnya adalah khutahum, yaitu langkah. Maka di sini memberikan pelajaran bahwasanya semakin jauh jarak antara rumah seseorang hingga ke masjid, dan dia harus berjalan menuju masjid, maka pahalanya semakin besar. Ya, maka pahalanya semakin besar. Maka jangan orang yang jaraknya rumahnya jauh dari masjid, kemudian dia berkecil hati ketika dia berangkat ke masjid. Bahkan dia harus bersemangat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan pahala yang besar. Kemudian berikutnya hadis nomor 137. Maka termasuk di antara amal baik adalah melangkahkan kaki ke masjid. Qala an Nabi Munzir, Ubay bin Ka'ab, dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, qala, mengatakan, kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjidi minhu. Ya. Karena bahwasanya rajulun, ya, seorang laki-laki, la a'lamu, aku tidak mengetahui, rajulan, ada seorang laki-laki, ab'ada minal masjid, yang tempatnya lebih jauh dari masjid, minhu, daripada orang ini. Wa kana la tukhti'uhu salatun, dan dia tidak pernah ketinggalan salat, gitu ya. Faqila lahu, maka ada yang bertanya kepadanya. Au faqultu lahu, atau aku bertanya kepadanya. Law ishtaraita himaran, seandainya kau beli himar, seandainya kamu beli keledai, tarkabuhu fil dhalma'i, yang kamu bisa tunggangi ketika di waktu malam, waktu gelap, wa fir ramdha'i, dan di waktu panas. Maksudnya adalah jangan jalan kaki karena jaraknya jauh gitu. Kasihan gitu ya sahabat yang melihat. Faqala, kemudian orang tadi mengatakan, ma yasurruni, ya, tidaklah membuatku bahagia, anna manzili, bahwasanya rumahku, ila janbil masjidi, di dekat masjid. Maksudnya aku lebih suka rumahku jauh gitu. Inni uridu, sungguhnya aku ingin an yuktabali, ditulis kebaikan bagiku, atau ditulis bagiku, mamsyaya, ya, an yuktaba, ditulis li, untukku, mamsyaya, di langkah-langkahku, ilal masjid, menuju masjid, waruju'i, dan kembaliku dari masjid, idza raja'tu, ketika aku kembali, ila ahli, ke keluargaku. Maksudnya ingin ditulis mendapatkan pahala kebaikan. Maka Rasulullah yang mengetahui hal ini, faqala Rasulullah SAW bersabda, qad jama Allah, sungguh Allah telah mengumpulkan laka, untukmu, dzalika kullahu, hal itu semuanya. Maksudnya Allah akan tulis semua kebaikan itu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Maka hadis ini memberikan pelajaran bahwasanya di antara amal kebaikan adalah melangkahkan kaki menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melakukan sholat. Dan jangan orang bersemangat untuk menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian ofirawatin dalam riwayat yang lain, innalaka mahtasabta, sungguhnya bagimu apa yang kamu inginkan. Ramdha al-ardul lati asabaha al-harus syadid. Ramdha adalah tanah yang panas gitu. Hadis berikutnya 138 atau yang ke-22. Qala Nabi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, arba'una khaslatan, ada 40 perbuatan.
a'laha yang paling tinggi dari 40 tadi, manihatul anzi, pemberian dari hewan. Nah, apa yang dimaksud dengan manihatul anz? Ya, al-anz itu adalah kambing. Manihat di sini dijelaskan. Al-manihatu an yu'tiyahu iyyaha liya'kula labanaha tsumma yaruddaha ilaihi. Maksudnya adalah kambing yang memang disediakan untuk siapapun yang mau minum dari susunya dipersilahkan. Maka ini manihatul anzi. Ya, ini adalah manihatul anzi. A'laha manihatul anzi, yang paling tinggi adalah ya kambing yang disediakan susunya untuk kaum muslimin. Ma min amilin, tidak ada seorang yang beramal ya'malu, dia melakukan sebuah amal bi khoslatin, dengan satu amalan minha, ya, dari amalan itu manihatul anz, raja'a thawabiha, dia mengharapkan pahalanya, wa tasdiqa mau'udiha, ya, dan dia jujur ya dalam mengharapkan janji yang Allah berikan, illa kecuali adkhalahullah, Allah akan masukkan dia biha, karena sebab manihatul anzi itu al-jannata, ke dalam surga. Rawal Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, di antara amal kebaikan adalah memberikan minuman kepada orang lain. Memberikan minuman kepada orang lain, ya. Bahkan mungkin menyiapkan gitu ya. Siapapun boleh minum di situ, maka ini termasuk amal kebaikan yang tidaklah seorang muslim meremehkannya. Hadis berikutnya 139, qala an Adi bin Hatim, dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, sami'tu Nabi, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, ittaqun nar, jauhilah atau hindarilah api neraka, walau bisyak tamratin, meskipun dengan sepotong atau secuil kurma atau setengah dari kurma. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, lahuma, milik keduanya, Bukhari Muslim, anhu, dari sahabat Adi bin Hatim, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, ma minkum, tidak ada salah seorang dari kalian, min ahadin, dari seorang pun, illa kecuali sayukallimuhu rabbuhu, kecuali Allah akan berbicara padanya, laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada antara dirinya dan Allah penterjemah, yaitu langsung berbicara dengan Allah. Fayanzuru, maka akan melihat, ya, aimana minhu, ya, orang itu akan melihat sisi kanan dari tubuhnya, fala yara, maka tidaklah dia melihat illa kecuali ma qaddam, apa yang sudah dia lakukan. Fayanzuru, lalu dia melihat asy'ama minhu, ke arah kiri dari tubuhnya, fala yara, maka tidaklah dia melihat illa kecuali ma qaddama, apa yang sudah dia kerjakan. Wa yanzuru, dan dia melihat baina yadayhi, yang ada di depannya, fala yara, maka tidaklah dia melihat illa kecuali annar, api neraka, tilqa wajhi, di hadapannya. Fattaqun nar, maka jauhilah, hindarilah api neraka, walau bisyikki tamratin, meskipun dengan sepotong kurma. Faman, maka lalu siapa yang lam yajid, tidak mendapati sepotong kurma, fabi kalimatin thayyibatin, maka dengan kalimat yang baik, yaitu zikir. Maka hadis ini memberikan pelajaran, di antara amal kebaikan adalah bersedekah meskipun nilainya sedikit. Meskipun, ya, maksudnya bersedekah di sini memberi makan, sedekah memberi makan meskipun sedikit, misalkan apa? Hanya membeli sepotong kurma, satu biji kurma, atau mungkin setengah dari sebiji kurma. Maka ini adalah sebuah kebaikan yang hendaknya tidaklah seorang muslim meremehkannya. Kemudian hadis berikutnya yang 140, qala an Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, innallaha, sungguhnya Allah, la yarda, sungguh ridha, anil abdi, terhadap hamba, an yakula, dia memakan al-aklata, sekali makan, fayahmadahu alaiha, lalu dia memuji atas makanan itu, sekali makannya itu. Au yashraba, atau dia minum asyarbata, sekali minum, fayahmadahu, lalu dia memuji alaiha, atas minumannya. Rawi Muslim, hadis dan Muslim. Wal aklah bi fathil hamzah hiya al-ghadwatu wal awil ashwah, ya. Maksudnya adalah ya sekali makan atau sekali minum. Maka ini memberikan pelajaran bahwanya di antara termasuk amal kebaikan adalah mengucap hamdalah setelah makan atau setelah minum, ya. Bahkan tidak harus selesai sampai selesai, enggak. Bahkan misalkan dia habis makan, ya, sepotong roti, ya, kecil, kemudian dia mengucap alhamdulillah, atau dia meminum seteguk air, kemudian setelah itu alhamdulillah, kemudian meminum lagi, dia setelah minum alhamdulillah lagi, maka ini termasuk amal yang baik, ya.
Amal yang mudah, yang ringan, tapi bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak diberikan taufik mungkin amalan yang ringan akan terasa berat bagi dirinya. Hadis yang berikutnya 141, qala Nabi Musa, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mengatakan ala kulli muslimin, ya, wajib atas setiap muslim sedekahun, atau atas setiap muslim ada sedekah yang hendaknya dia berikan. Qala, maka ada orang yang mengatakan, ara'aita illam yajid, apa pendapatmu wahai Nabi kalau dia tidak mendapati apapun untuk sedekah, tidak punya harta? Qala, maka Nabi mengatakan, ya'malu biyadaihi, dia beramal dengan kedua tangannya. Fayanfa'u, kemudian dia bisa memberikan manfaat nafsu kepada dirinya. Wa yatasaddaqu, lalu dia bersedekah. Makanya ya silahkan dia bekerja dan dia bisa bersedekah dengannya. Qala, lalu orang tadi mengatakan, ara'aita illam yastati, apa pendapatmu jika dia tidak mampu? Qala, maka Nabi SAW mengatakan, yu'inu dzal hajah, dia bantu orang yang butuh. Al-malhuf, malhuf adalah orang yang sangat butuh. Qala, maka orang tadi mengatakan, ara'aita illam yastati, bagaimana kalau dia tidak mampu? Qala, maka Nabi mengatakan, ya'muru bil ma'ruf, dia perintahkan orang untuk kebaikan, awil khair, atau kebaikan. Qala, lalu Nabi mengatakan, orang tadi mengatakan, ara'aita, apa pendapatmu illam yafal, jika dia tidak melakukannya? Qala, maka Nabi mengatakan, yumsiku anisyar, dia tahan dirinya dari berbuat buruk. Fa innaha shadaqatun, maka itu termasuk sedekah. Muttafaqun alaih. Maka di sini menunjukkan berbagai macam kebaikan yang bisa dia lakukan. Di antaranya sedekah dengan harta. Kalau tidak ada bantu orang lain, itu kebaikan juga. Kalau tidak bisa bantu orang lain, paling ngajak orang lain. Kalau nggak bisa bantu dengan tenaga, dia bisa ajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Kalau tidak bisa, bahkan tidak melakukan keburukan, itu sebuah bentuk kebaikan. Tidak melakukan keburukan itu adalah sebuah bentuk kebaikan. Maka kebaikan sangat mudah di dalam Islam, diberikan pintu seluas-luasnya. Tinggal kita kembali apakah kita termasuk hamba yang diberikan taufik untuk mengamalkan kebaikan atau kita malah menjauhi kebaikan. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam.